Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi 3, yaitu tentang perencanaan strategi jasa. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya, Sabrina Cindy Aulia dengan NIM 200301143, dan rekan saya Masud Hudlori dengan NIM 20030301127, serta Alinda Pratama dengan NIM 200301156. Baik, untuk lebih lanjutnya mari kita bahas secara langsung. Yang pertama tentang penetapan tujuan perusahaan. Teman-teman tahu nggak sih tujuan perusahaan itu apa? Jadi tujuan perusahaan itu suatu hasil akhir atau titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai. Nah, tujuan perusahaan itu merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat di sekarang, tetapi untuk dicapai di waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan perusahaan. Itu. Oke, untuk selanjutnya ini fungsi tujuan perusahaan. Ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama itu dasar rasional, pengorganisasian. Karena antara tujuan dan struktur perusahaan itu saling berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil akhir di waktu yang akan datang, memberikan arah dan pemusatan kegiatan perusahaan mengenai apa yang harus atau yang tidak dilakukan. Yang ketiga, sumber legitimasi melalui pembenaran kegiatannya akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, standar pelaksanaan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan atau prestasi perusahaan tersebut. Yang terakhir, sumber motivasi karena saling memberikan insentif bagi para anggota. Nah, klasifikasi tujuan. Perilaku dalam pencapaian tujuan perusahaan itu dapat dilihat dari maksud diadakannya pengklasifikasian tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Jadi klasifikasi tujuan perusahaan yang sering diterapkan dan diterima oleh satu perusahaan adalah klasifikasi tujuan yang dikemukakan oleh CPRO yang dimaksudkan bagi perusahaan pada umumnya, yaitu antara lain tujuan kemasyarakatan atau societal goals, 2 tujuan keluaran atau output goals, 3 tujuan sistem atau system goals, keempat tujuan produk atau product goals, yang kelima tujuan turunan atau deferred goals. Nah, unsur-unsur penetapan tujuan. Yang pertama itu barang dan jasa yang diproduksi organisasi itu akan dapat memberikan berbagai manfaat. Paling sedikit itu samalah imbang dengan harganya. Jadi intinya itu ada harga, ada rupa gitu kan. Yang kedua, barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggannya. 3, teknologi yang digunakan dalam proses produksi itu akan menghasilkan barang atau jasa dengan biaya dan kualitas yang bersaing. Yang keempat, kerja keras dan dukungan seluruh sumber dayanya. Organisasi dapat beroperasi dengan baik. Yang kelima, pelayanan manajemen akan memberikan public image yang menguntungkan, sehingga mereka bersedia menanamkan modal dan menyumbangkan tenaganya untuk membantu untuk mensukseskan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keenam, perusahaan itu mempunyai konsep diri atau self-concept yang dapat dikomunikasikan dan ditularkan kepada para karyawan dan pemegang saham perusahaan. Bidang-bidang tujuan. Peter Drucker dan J.E. mengidentifikasikan 8 bidang pokok di mana perusahaan harus menetapkan tujuan. Yang pertama, posisi pasar. Perusahaan harus menetapkan tujuan mengenai bagian pasar yang akan direbut. Yang kedua, produktivitas atau efisiensi adalah rasio antara masukan atau tenaga kerja, peralatan, dan keuangan dengan keluaran organisasi. Tujuan produktivitas dapat ditetapkan dalam beberapa bidang,
mencakup metode-metode kerja, kemajuan mesin dan peralatan, dan meningkatkan efisiensi karyawan. Yang ketiga, sumber daya fisik dan keuangan. Tujuan harus ditetapkan dengan memperhatikan mesin dan peralatan serta penyediaan bahan baku. Yang keempat, profitabilitas. Tujuan-tujuan laba penting untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Yang kelima, inovasi. Ada kebutuhan terus-menerus akan produk atau jasa baru dan inovatif. Yang keenam, prestasi dan sikap karyawan. Karyawan operatif melaksanakan sebagian besar pekerjaan normal dan rutin di setiap organisasi. Yang ketujuh, prestasi dan pengembangan manajer. Kelangsungan hidup banyak organisasi tergantung pada kekuatan manajemen yang inovatif. Perumusan tujuan. Agar perumusan tujuan efektif, manajer perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Proses perumusan tujuan hendaknya melibatkan individu-individu yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan. 2. Manajer puncak atau sebagai perumus tujuan umum hendaknya bertanggung jawab untuk menurunkan tujuan-tujuan pada tingkatan yang lebih rendah. 3. Tujuan harus realistis, diselaraskan dengan lingkungan internal dan eksternal. 4. Tujuan harus jelas, beralasan dan bersifat menentang anggota organisasi. 5. Tujuan umum hendaknya dinyatakan secara sederhana agar mudah dipahami dan diingat oleh pelaksana. 6. Tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum. 7. Manajemen harus selalu meninjau kembali tujuan telah ditetapkan. Manajemen by Objective atau MBO. Manajemen by Objective atau sering disingkat dengan MBO adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Keuntungan penerapan MBO. Yang pertama, meningkatnya motivasi kerja. Yang kedua, adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. 3. Kejelasan tujuan organisasi. Yang keempat, karyawan atau bawahan memiliki komitmen tinggi terhadap sasaran. Langkah-langkah penerapan MBO. 1. Menentukan sasaran dan tujuan utama organisasi. 2. Menentukan sasaran dan tujuan untuk masing-masing karyawan atau departemen. 3. Memantau perkembangan pelaksanaan dan kinerja kerja karyawan. 4. Mengevaluasi kinerja. 5. Memberikan umpan balik atau feedback. 6. Memberikan penghargaan kepada karyawan atau departemen yang mencapai sasaran yang ditetapkan tersebut. Langkah-langkah perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi yang digunakan akan berhasil pada perusahaan jasa bila memenuhi kriteria dan selalu dilakukan pembahasan dan evaluasi oleh jajaran manajemen. 1. Praperencanaan. Hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan atau organisasi melakukan perencanaan pendahuluan secara sungguh-sungguh sebelum melakukan perencanaan strategi. 2. Pernyataan misi. Tahap pertama dalam perencanaan strategi yang terformat adalah merumuskan misi-misi perusahaan atau organisasi secara tertulis. Pernyataan misi merupakan suatu rumusan kalimat yang menjelaskan dan memberi arahan, serta fokus bagi perusahaan sekurang-kurangnya antara 5-10 tahun ke depan. 3. Pengembangan rencana. Bila tim perencanaan telah menyepakati rumusan misi perusahaan atau organisasi, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan target atau goal yang hendak dicapai perusahaan atau organisasi, yang rumusannya lebih spesifik dan konkret dibandingkan dengan rumusan pernyataan misi atau mission statement. Langkah-langkah perencanaan strategis. Yang keempat ada implementasi. Implementasi dimulai ketika terjadi berbagai masalah, seperti jalur distribusi jasa yang terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Terjadi kesenjangan dengan target yang dicapai dengan yang direncanakan. Bahan baku yang dibeli dari pemasok tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pegawai yang diterima atau dilatih tidak sesuai dengan kebutuhan berdasarkan siklus perusahaan. Yang kelima, perencanaan kontingensi. Tidak semua rencana berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Tidak seluruh asumsi mengenai lingkungan bisnis terjadi seperti yang diperkirakan, dan tidak semua pelanggan maupun pesaing memberikan respon atas produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Maka dalam situasi macam ini, diperlukan adanya rencana darurat. Kemudian ada alternatif future. Analisis masa depan alternatif banyak digunakan oleh perusahaan konsultan dan mencoba untuk menggambarkan berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Dengan menggunakan proses ini, perusahaan mencoba untuk menangkap peluang yang dapat dicapai di masa depan. Keunggulan dari alternatif future dibandingkan dengan pengembangan skenario adalah analisisnya lebih difokuskan pada aspek eksternal, terutama variabel-variabel lingkungan. Kemudian ada pemetaan masa depan. Pemetaan masa depan adalah teknik perencanaan yang dikembangkan oleh Northern Consulting Resource, Massachusetts. Teknik ini dilakukan sebelum alternatif future dengan cara membuat jalur untuk melakukan prediksi utama, termasuk kejadian-kejadian kritis. Misal, utang pemerintah dan swasta yang jatuh tempo, yang mungkin mempengaruhi perusahaan atau industri di masa depan. Salah satu keunggulan rencana kontingensi ini adalah memberikan arah yang lebih logis, di mana perusahaan dapat memperkirakan apakah akan keluar atau tetap bertahan, atau langkah strategi apa yang perlu dilakukan supaya perusahaan tetap mampu bertahan jika terjadi situasi yang sulit di masa depan. Ya teman-teman, tak terasa pembahasan materi kali ini telah kita sampaikan dengan sebaik dan semampu kita. Apabila dalam penyampaian materi sebelumnya ada kesalahan, kata-kata, ataupun perbuatan dari kami, mohon dimaafkan. Dan semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.